Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yesi Gusmira, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan program studi Manajemen Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri, SAG, MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Perencanaan merupakan awal sebuah manajemen, yaitu tahap pertama sebelum melakukan sebuah kegiatan. Perencanaan berfungsi menetapkan tujuan yang efektif dan efisien. Artinya, perencanaan membantu mencapai sasaran dengan cara terbaik dan hemat sumber daya. Perencanaan merupakan proses yang sistematis dan terarah, yang dilakukan secara berurutan dan mengikuti logika tertentu. Perencanaan merupakan sebuah fondasi dan panduan arah yang menjadi dasar petunjuk bagi seluruh kegiatan di organisasi pendidikan. Pengertian perencanaan menurut Anderson. Menurut Anderson, perencanaan merupakan gambaran masa depan, yakni memproyeksi apa yang ingin kita capai. Perencanaan merupakan kerangka dari sebuah kegiatan yang menyediakan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Perencanaan mempersiapkan sebuah keputusan, membantu kita dalam mengambil keputusan dalam menentukan langkah yang terbaik. Perencanaan merupakan perbuatan di masa yang akan datang, yaitu sebagai acuan dalam bertindak di masa depan. Tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan meliputi yang pertama, mengelola pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, meningkatkan mutu, relevansi, dan akses pendidikan. Tujuan yang ketiga, sebagai panduan dan alat evaluasi. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah menjamin mutu pembangunan pendidikan secara berkelanjutan. Jadi, apakah maksud dengan perencanaan pendidikan itu? Perencanaan pendidikan merupakan proses terstruktur untuk mengelola sebuah pendidikan. Artinya, perencanaan dilakukan secara sistematis agar seluruh kegiatan pendidikan berjalan sesuai arah dan tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan pendidikan bertujuan agar efektif, efisien, dan relevan, yaitu perencanaan membantu agar kegiatan pendidikan menghasilkan hasil yang optimal dengan penggunaan sumber daya yang tepat, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Perencanaan pendidikan melibatkan penetapan tujuan, pemberdayaan sumber daya, dan pemilihan metode. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya menetapkan sasaran, tetapi juga menentukan cara dan sumber daya apa yang akan digunakan untuk dicapai. Peranan perencanaan pendidikan. Yang pertama adalah menjadi pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu perencanaan berperan sebagai peta jalan agar pelaksanaan pendidikan tidak menyimpang dari arah yang diinginkan. Yang kedua, membantu meningkatkan mutu pendidikan secara terarah, karena dengan adanya rencana, setiap langkah pengembangan pendidikan dilakukan secara sistematis dan terukur. Yang ketiga, menjamin efektivitas dan efisien pembangunan pendidikan, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk hasil yang terbaik dan dalam waktu jangka yang panjang. Model-model perencanaan pendidikan. Model yang pertama adalah model komprehensif. Model ini berfungsi menganalisis layanan pendidikan secara menyeluruh sebagai satu sistem terpadu, bukan secara parsial. Model komprehensif juga berfungsi sebagai patokan untuk menjabarkan rencana yang lebih detail dan spesifik sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Model komprehensif berorientasi pada tujuan pendidikan yang luas dan terarah, yaitu model ini tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek, tetapi juga pengembangan berkelanjutan. Model yang kedua adalah model costing atau pembiayaan. Model costing menilai proyek pendidikan berdasarkan efisiensi dan efektivitas biaya, sehingga dapat diketahui
apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang diperoleh. Model costing fokus pada penghitungan dana dan efektivitas penggunaan anggaran, termasuk analisis biaya manfaat. Kemudian, model costing memastikan alokasi sumber daya yang optimal agar anggaran yang tersedia memberikan dampak pendidikan yang lebih besar. Model yang ketiga adalah model planning, programming, budgeting system atau disingkat dengan PPBS. Model ini merupakan model perencanaan yang mengintegrasikan perencanaan, program, dan penganggaran. Artinya, ketiga aspek tersebut disusun secara teratur, terpadu, agar kegiatan pendidikan memiliki arah yang jelas dan sumber daya kegunaan yang dengan tepat. Model ini menggunakan pendekatan yang sistematis dan komprehensif karena model ini menekankan keterpaduan antara tujuan, strategi pelaksanaan, dan biaya yang dibutuhkan. Berdasarkan pendapat Cash dan Rosenweig, PPBS adalah pendekatan sistematik untuk menetapkan tujuan, mengembangkan program, mengestimasi biaya, dan mengintegrasikan penganggaran jangka panjang. Model yang terakhir adalah model target setting. Model ini berfokus pada penetapan dan pengukuran tujuan pendidikan secara spesifik dan objektif. Model ini memperkirakan perkembangan pendidikan, yaitu membuat proyeksi tentang arah dan pertumbuhan sistem pendidikan di masa depan. Model ini bertujuan mengevaluasi pencapaian nyata dengan cara membandingkan antar target yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Berdasarkan teori guidance elaboratif, model ini menekankan pada proses menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Lalu, mengevaluasi efektivitas program pendidikan secara objektif. Yang pertama adalah analisis sumber, cara, tujuan. Dan menganalisis sumber daya, strategi, dan tujuan. Artinya, melihat apa saja potensi yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, dana, dan sarana, bagaimana menggunakannya untuk tujuan pendidikan. Model ini mengkaji cara dan tindakan untuk mencapai sasaran, yaitu menilai langkah-langkah apa yang paling tepat dan efisien. Model ini fokus pada relasi timbal balik antar elemen, sehingga perencana memahami hubungan sebab akibat antara strategi, penggunaan sumber, dan hasil yang diinginkan. Maknanya adalah, model ini membantu memastikan bahwa setiap keputusan dalam perencanaan didasarkan pada hubungan logika antara sumber daya, tindakan, dan tujuan akhir. Model yang kedua adalah analisis masukan keluaran. Model ini bertujuan untuk menilai input, proses, dan output pendidikan. Misalnya jumlah guru, kualitas pembelajaran, dan hasil belajar siswa. Model ini juga mengkaji integrasi faktor-faktor pendidikan. Karena semua unsur baik kurikulum, sarana, guru, peserta didik itu saling mempengaruhi. Dan ini juga menentukan alternatif transformasi yang efektif, yaitu mencari cara yang paling efisien untuk mengubah input menjadi output berkualitas tinggi. Jadi maknanya metode ini menekankan pada pentingnya efisiensi dalam sistem pendidikan. Bagaimana sumber daya yang bisa menghasilkan output pendidikan yang terbaik. Metode yang ketiga adalah metode analisis ekonometrik. Metode ini menggabungkan pendekatan statistik dan ekonomi untuk mengevaluasi efektivitas secara efisiensi biaya pendidikan. Metode ini menggunakan data statistik dan teori ekonomi untuk menganalisis hubungan antara biaya, hasil, dan dampak pendidikan. Kemudian metode ini juga mengukur efektivitas biaya program pendidikan. Misalnya, membandingkan daya yang dikeluarkan dengan peningkatan hasil belajar siswa. Kemudian, menilai kesesuaian lulusan dengan industri. Ini berguna untuk memastikan bahwa pendidikan menghasilkan tenaga kerja yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Metode selanjutnya adalah metode diagram sebab akibat. Metode ini berfungsi
untuk mengidentifikasi akan masalah dalam sistem pendidikan, misalnya rendahnya mutu belajar. Kemudian, membantu memproyeksi masa depan dan strategi perbaikan dengan cara memahami hubungan sebab akibat. Ini juga sebagai alat analisis masalah kompleks, karena biaya menggambarkan faktor-faktor penyebab dari berbagai aspek, baik itu guru, siswa, sarana, kebijakan, dan lain-lain. Jadi intinya adalah metode ini sangat berguna untuk menguraikan persoalan pendidikan yang rumit, sehingga perencanaan solusi menjadi lebih terarah dan realistis. Metode yang kelima adalah metode analisis siklus kehidupan. Metode ini berfokus pada pengelolaan sumber daya pendidikan secara berkelanjutan dengan memperhatikan tahapan atau siklus hidup dari layanan atau pemrograman. Metode ini berfungsi mengalokasikan sumber daya strategis berdasarkan tahapan pengembangan program pendidikan di awal, pertengahan, hingga evaluasi. Kemudian memperhatikan seluruh siklus layanan pendidikan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga dampak terhadap lulusan. Kemudian metode ini juga fokus pada keberlanjutan dan efisiensi agar sumber daya tidak terbuang dan manfaat pendidikan bisa bertahan lama. Jadi maknanya adalah analisis ini menekankan bahwa perencanaan pendidikan harus memperhitungkan jangka panjang, bukan hanya hasil sesaat, serta menjaga efisiensi pada setiap tahap kegiatan pendidikan. Terakhir adalah metode proyeksi. Ini digunakan untuk memperkirakan kebutuhan pendidikan di masa depan berdasarkan data dan tren saat ini. Metode proyeksi mengestimasi kebutuhan masa depan seperti jumlah guru, siswa, dan sarana. Kemudian juga memberikan contoh penerapannya, yaitu seperti memperkirakan angka pertumbuhan siswa dalam jangka 5 tahun ke depan. Kemudian metode ini juga menjadi dasar perencanaan anggaran dan keuangan harus disesuaikan dalam proyeksi kebutuhan. Jadi maknanya, metode proyeksi membantu pengambilan keputusan dalam mengambil kebijakan, menyiapkan rencana jangka panjang yang realistis, berbasis data, sehingga pendidikan dapat berjalan secara stabil dan terukur. Prinsip perencanaan pendidikan yang pertama adalah manusiawi. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai pusat dari sebuah proses pendidikan. Artinya, perencanaan harus memprioritaskan kebutuhan, potensi, dan perkembangan individu peserta didik. Prinsip ini harus mampu mengakomodasi keragaman latar belakang budaya dan kemampuan siswa. Maknanya adalah pendidikan tidak boleh seragam. Harus memberi ruang bagi setiap anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Prinsip yang kedua adalah berkesempatan yang sama. Artinya, setiap individu memiliki hak yang setara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan akses pendidikan harus dijamin oleh perencana, terutama bagi kelompok yang kurang beruntung, misalnya daerah terpencil, ekonomi lemah, dan penyandang disabilitas. Prinsip perencanaan pendidikan yang ketiga adalah fleksibilitas. Prinsip ini menuntut agar perencanaan pendidikan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Prinsip ini mendorong inovasi pendidikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Maknanya adalah perencanaan harus dinamis, tidak kaku, dan mampu menyesuaikan dengan konteks baru. Model yang terakhir adalah model target setting. Model ini berfokus pada penetapan dan pengukuran tujuan pendidikan secara spesifik dan objektif. Model ini memperkirakan perkembangan pendidikan, yaitu membuat proyeksi tentang arah dan pertumbuhan sistem pendidikan di masa depan. Model ini bertujuan mengevaluasi pencapaian nyata dengan cara membandingkan antar target yang direncanakan dengan hasil yang dicapai. Berdasarkan teori guidance elaboratif, model ini menekankan pada proses menentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan realistis. Lalu, mengevaluasi efektivitas program pendidikan secara objektif. Penerapan perencanaan pendidikan di era industri 4.0. Ciri-ciri era industri 4.0 itu adalah perkembangan internet dan internet of things. Yang kedua, segala aspek kehidupan ini terhubung melalui internet, termasuk pendidikan.
Proses pembelajaran tidak lagi berbatas pada ruang kelas, tapi juga dilakukan secara online dan interaktif. Keputusan dalam pendidikan kini harus berbasis data dari hasil belajar, minat siswa, hingga efektivitas metode mengajar. Data digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pembelajaran. Aktivitas manusia dibantu sistem otomatis dan kecerdasan artifisial. Penyesuaian model pembelajaran. Yang pertama adalah harus reorientasi dengan kurikulum. Kemudian adanya inovasi sarana dan prasarana dengan memanfaatkan ilmu teknologi. Kemudian revitalisasi tenaga pengajar. Kemudian perencanaan inovatif dan adaptif, yaitu dengan menggunakan keterampilan abad 21, yaitu berpikir secara kritis, memperbanyak literasi digital dan data, dan fokus pada pemecahan masalah. Perencanaan inovasi dan adaptif, bahwa sekarang ini kita harus banyak menggunakan keterampilan abad 21, yaitu berpikir secara kritis. Kemudian harus meningkatkan kreativitas dan kolaborasi, memanfaatkan literasi digital dan data, serta fokus pada pemecahan masalah. Langkah-langkah perencanaan pendidikan. Pertama adalah menurut Muhammad Sahnan. Langkah pertama adalah merumuskan tujuan, kemudian meneliti masalah dan data, menentukan tahapan dan menentukan penanggung jawab. Sedangkan tahapan menurut Rohiyat atau dikenal dengan rencana strategis, langkah yang pertama adalah analisis lingkungan yang strategis, kemudian menentukan kesenjangan, merumuskan visi dan misi, menentukan strategi, menentukan tonggak keberhasilan, dan menentukan rencana biaya. Jadi, kesimpulannya adalah perencanaan itu harus terstruktur. Maksudnya adalah ada acuan dan harus ada evaluasi. Yang kedua, perencanaan itu harus matang, karena itu merupakan sebuah kunci dari keberhasilan. Kemudian, model dan metodenya harus adaptif, yaitu maksudnya harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian harus ada arah yang jelas, yaitu membentuk generasi yang unggul, menghasilkan arah, strategi, dan langkah yang terukur untuk membentuk generasi beriman, berpengetahuan, dan berakhlak mulia. Sarannya adalah model dan metode pendidikan itu harus adaptif, inovasi dan teknologi dalam perencanaan, dan perencanaan itu harus berbasis nilai, dan tentunya adalah harus adanya dukungan ekosistem pendidikan. Sekian pemaparan dari kami tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.